Saya tidak hendak menyindir kelompok A dan kelompok B, tetapi nampaknya kita sekarang ini sudah terkontaminasi bagaimana setiap individu umat muslim berlomba-lomba untuk merebut harta kekayaan, tak peduli lagi akal sehat dan tak peduli lagi perjuangan. Sampai-sampai mohon maaf, kalau misalkan lembaga-lembaga negara nih, apakah yang disebut KPU-nya, apakah yang disebut Bawaslu-nya, apakah yang disebut MK-nya, MA-nya, DPR RI-nya, sebuah lembaga negara ini yang harusnya berakal sehat tapi berebut harta kekayaan, niscaya ambruk negeri ini. Ini kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah yang patut kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala selain alhamdulillah. Selanjutnya orang yang bersyukur itu mengalokasikan nikmat-nikmat yang telah diterima dari Allah sesuai narasi syariat yang telah Allah bebankan terhadap kita. Maka kita bersyukur alhamdulillah di antara gelimangan nikmat-nikmat yang telah kita terima. Detik hari ini kita mampu mengalokasikan untuk sujud kepada Allah dengan melaksanakan salat isya berjamaah, lalu diikuti insyaallah dengan mau'idhah hasanah dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan ini semua dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti diri kita sebagai sosok seorang hamba yang wajib bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan mudah-mudahan kita semua betul-betul dibantu oleh Allah untuk menjadi orang yang baik sampai nanti ajal menjemput, kita tetap berikrar, bersumpah untuk menjadi orang baik. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya kita semua berada dalam bulan yang sangat istimewa ini, bulan yang mempunyai nilai privilege, mempunyai keistimewaan dan layak diistimewakan, bulan yang hanya diberikan terhadap umat Nabi Muhammad. Di bulan ini Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana ungkapannya dalam ayat yang sering kita baca, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam diksinya ayat ini memakai kosakata kutiba, bukan wujiba atau furidah, dan ini saya sering terangkan. Namun kita tidak fokus kepada ayat ini, kita berusaha untuk mengelaborasi ini dan mengkomparasikan ayat ini tentang tadi MC mengatakan meneladani, merenungi dan mempelajari tentang peristiwa perang Uhud. Dalam ayat ini ada kalimah yang menggelitik dan patut kita renungkan bersama. Ternyata puasa Ramadan ini juga diwajibkan, kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa itu juga diwajibkan terhadap orang-orang generasi sebelum kita semua, generasi terdahulu, mulai dari Nabi Allah Adam sampai kepada generasi kita sekarang ini. Ternyata puasa telah diwajibkan terhadap mereka.
yang disebut oleh Allah dengan alal ladina min qablikum, terhadap orang-orang yang sebelum kalian. Inilah suatu kelompok orang yang disebut dengan istilah bahasa anak-anak SMA-nya, disebut dengan istilah ini kelompok yang the fan of the earth. Artinya kelompok pembela bumi, kelompok akal sehat, kelompok yang selalu berusaha untuk istiqomah membela kebenaran. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah kehilangan akal sehatnya, maka niscaya akan kehancuran dan kekalahan yang akan dia terima. Ketika seseorang tidak menjadi kelompok yang disebut the fan of the art, artinya pembela bumi akal sehat, maka seluruh penderitaan akan dituainya. Baik, langsung kita melihat kepada peristiwa perang Uhud. Adalah suatu peperangan yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yang dahsyat sekali. Adalah salah satunya perang Uhud. Kapan perang ini terjadi? Perang ini terjadi di tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi, tepatnya tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Setelah satu tahun perang Badar, karena perang Badar itu terjadi di tahun kedua pas diwajibkannya bulan puasa. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu diwahyukan oleh Allah dan terima oleh baginda Nabi pada tahun kedua. Di Makkah selama 13 tahun Rasulullah tidak melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Tadi dalam kosakatanya alal ladina min qablikum, memang generasi terdahulu sudah berpuasa. Maka dalam ceritanya Rasulullah di Makkah itu kadang berpuasa 3 hari, kadang berpuasa 5 hari, tetapi undang-undang menjadi puasa 1 bulan penuh di tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun kedua baru diwajibkan Ramadan 1 bulan penuh. Pas baru puasa ternyata diundang untuk perang Badar, Pak. Artinya puasa ini bukan alasan untuk layu, untuk tidur-tiduran saja, karena Rasulullah berserta sahabatnya menghadapi perang Badar itu dalam kondisi perut berpuasa. Baru di tahun kedua selesai perang Badar, tahun berikutnya di tahun ketiga terjadilah perang Uhud. Dan dalam perang Uhud ini baginda Nabi mengeterapkan strategi perangnya yang sungguh sangat brilian sekali, di mana jumlah kaum muslimin saat itu yang berhasil dikonsolidasikan oleh baginda Nabi sebanyak 1000 tentara. Dari kalangan kaum kafir musuh dari kaum muslimin sebanyak 3000 bala tentara. Lalu baginda Nabi memilih dari tukang-tukang panah yang disebut dengan istilah militer sekarangnya pasukan kavaleri, memilih 50 orang jago pemanah ini ditempatkan di Bukit Uhud. Yang tugas dari 50 orang pemanah ini, Rasul berpesan langsung kepada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Zubair. Pesan Rasul, wahai Abdullah bin Zubair, jaga Bukit Uhud ini, jangan pernah engkau tinggalkan Bukit Uhud ini apapun yang terjadi. Sehingga dengan strategi Rasul ini, 50 pasukan pemanah ini menghujani musuh dengan panah-panahnya. Singkat cerita, musuh kocar kacir, lari tunggang langgang. Melihat pasukan kaum musuh kocar kacir, nampak kemenangan di depan mata,
nampak kesuksesan sudah mau digenggam, maka para pasukan yang disebut dengan pasukan yang di bawah, mereka sibuk untuk merebut harta rampasan perang. Karena musuhnya kocar kacir, lari tunggang langgang, meninggalkan rampasan perang, kuda, onta, emas, bahan, makanan, dan seterusnya ditinggalkan begitu saja. Melihat ini semua, kaum muslimin terkesima. Betapa enaknya. Akhirnya mereka yang di bawah bukit itu berlomba-lomba untuk merampas harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Melihat pasukan muslimin yang di bawah berebut harta kekayaan, pasukan pemanah ternyata juga ikut-ikutan turun bukit dan meninggalkan posnya, ikut berlomba-lomba mencari harta kekayaan, sehingga cuman meninggalkan 8 pemanah yang masih taat terhadap pesan baginda Nabi, termasuk pimpinannya yaitu Abdullah bin Zubair. Kaum kafir musuh melihat ini, pemanah ini turun bukit lalu sibuk merampas harta rampasan perang. Akhirnya Khalid bin Walid, panglima pasukan kaum kafir Quraisy yang tadinya dipukul mundur dan bersembunyi di balik bukit Uhud, segera mengkonsolidasikan lalu mengadakan serangan dadakan dari bukit Uhud. Singkat cerita, kaum muslimin yang betul-betul tersihir dengan harta kekayaan menghadapi serangan balik yang tiba-tiba ini, akhirnya tidak siap dan kocar kacir, akhirnya menderita kekalahan. Salah satu paman baginda Nabi yakni Hamzah radhiyallahu anhu meninggal juga dalam perang Uhud ini. Itu singkat ceritanya. Mari kita renungkan bersama. Mengapa perang Uhud ini kaum muslimin kalah? Dikarenakan yang pertama, dia silau terhadap harta kekayaan. Yang kedua adalah kenapa kaum muslimin ini kalah? Dikarenakan dia tidak taat terhadap nabinya. Yang ketiga kenapa kalah? Karena telah berkhianat terhadap nabinya. Ini perang dikomandani langsung oleh baginda Nabi, yang doa baginda Nabi diistijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memimpin kaum pengkhianat yang tidak taat terhadap instruktur Rasul. Maka betapapun baginda Nabi hadir di hadapannya, kalah, cerai berai, dan mengalami kekalahan yang sangat mematikan. Yang tadinya kemenangan sudah dipelupuk mata, kesuksesan terpaksa harus lepas tangan dan menjadi berbalik, kekalahan yang sungguh sangat pedih dirasakan. Ini pelajaran bagi diri kita semua, bahwasannya betapapun hadir baginda Nabi, kalau dikhianati niscaya tidak akan pernah menang. Kalau misalkan umat muslim ini sama-sama berebut memperkaya diri, maka apa yang bisa ditegakkan? Kalau umat muslim ini tidak taat terhadap komando keislaman, terhadap akal sehat tadi, apa yang bisa dicapai? Maka persis seolah-olah terjadi di zaman sekarang ini. Saya tidak hendak menyindir kelompok A dan kelompok B, tetapi nampaknya kita sekarang ini sudah terkontaminasi bagaimana setiap individu umat muslim berlomba-lomba untuk merebut harta kekayaan, tak peduli lagi akal sehat dan tak peduli lagi perjuangan. Sampai-sampai mohon maaf, kalau misalkan lembaga-lembaga negara nih, apakah yang disebut KPU-nya, apakah yang disebut
Bawaslunya, apakah ini disebut MK-nya, MA-nya, DPR RI-nya, sebuah lembaga negara ini yang harusnya berakal sehat tapi berebut harta kekayaan, niscaya ambruk negeri ini. Ini kenyataannya. Kalau misalkan tidak taat terhadap kebaikan, puasa memproteksi seseorang supaya bertakwa, ini kosakata sifat. Karena kosakata sifat harus dibentukkan, bentuk dari orang yang bertakwa, berakhlak. Orang yang berakhlak ini sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berakhlak di muka bumi ini. Baginda Nabi titelnya bukan SH, baginda Nabi bukan MA, baginda Nabi bukan LCMA, doktor profesor, bukan. Tetapi Rasulullah mempunyai titel yang tidak bisa ditelurkan oleh universitas manapun. Titelnya apa itu? Al-Amin, dapat dipercaya. Dengan Al-Amin ini mengadakan revolusi mental istilahnya. Dalam waktu dekat sekarang ini penduduk Islam di planet bumi ini hampir mencapai 1,4 miliar penduduk yang Islam dalam waktu yang sangat dekat sekali. Kenapa? Karena baginda Nabi berakal sehat dan menarasikan akal sehat, titelnya pun bertitel akal sehat. Di bumi pertiwi kita Indonesia yang kaya raya ini, kurang banyak apa orang pinter, kurang banyak apa doktor, kurang banyak apa profesor, tetapi kebanyakannya mereka kurang menjunjung tinggi akal sehat. Kurang banyak apa lembaga-lembaga yang seharusnya betul-betul menjaga, menjadi garda di depan untuk menjaga kejujuran. Kalau bumi pertiwi yang kaya ini dipimpin orang yang tidak jujur, yang tidak al-amin, yang tidak layak untuk tayang, maka betapapun kaya bumi pertiwi ini niscaya bangkrut, terseok-seok dengan utang piutang. Pertamina utang 500 triliun ya, padahal kita beli gas kontan, beli bensin kontan. Tetapi mengapa Pertamina mempunyai utang 500 triliun? PLN kita tidak pernah telat, selalu bayar, terus bayar. Kenapa? PLN-nya punya utang. Coba, begitupun air minumnya setiap bulan kita bayar, mengapamnya di ujung bangkrut? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaca dengan perang Uhud ini, betapapun bumi pertiwi kita menjanjikan untuk maju dan sejahtera, tapi kalau orang-orangnya yang mengemban amanah itu tidak berakal sehat, tidak jujur, apapun bangkrut. Maka mari kita jadikan spirit Ramadan ini bukan untuk menuduh orang lain, tetapi kita meraba kepada relung hati kita yang terdalam. Mau dijadikan apa kita ini? Karena sesungguhnya kita puasa itu bukan untuk orang lain. Allah tidak butuh terhadap ibadah kita, Pak. Allah gak butuh, gak silau terhadap titalitas kita, Bu. Allah tidak butuh sholat kita, haji kita, apapun adanya tidak butuh. Semua yang kita lakukan, baik haji, baik puasa, sholat, zakat, adalah berending, bermuara kepada karakter bertakwa. Yang bertakwa itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Jadi apapun kita, kalau misalkan muncul dari relung hati yang bertakwa, yang berakal sehat, jadi apapun insya Allah akan bermanfaat. Tapi kalau hatinya tidak dilambari bertakwa, lalu akalnya tidak sehat, sama dengan sahabat perang Uhud tadi, karena melihat harta rampasan perang, akalnya tidak sehat, lalu dia berebut harta kekayaan, ini tidak sehat nih, maka mengalami kekalahan yang luar biasa. Selama kita mempertuhankan yang namanya harta benda, maka niscaya kita tidak akan pernah sehat-sehat. Sehatnya bagaimana? Sehatnya kita memikirkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puasa, zakat, haji, sholat itu berending kepada karakter bertakwa. Kalau karakter tidak bertakwa ini tidak berhasil, untuk apa kita beribadah? Sia-sia kita sholat kalau tidak jujur, sia-sia puasa kalau kita tidak jujur, pak hajinya nggak berguna kalau tidak jujur. Kan kejujuran ini yang dipelopori oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah ungkapan, dan ini sebagai akhir renungan diri kita semua, dan ini katanya hadis, katanya adalah kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wal kasal, wa kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, wa kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Artinya apa? Berapa banyak orang yang sholat nunggang-nungging, sholat 5 waktu berjamaah, sholat tahajud tengah malam, tapi dari sholatnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali rasa letih dan lemah. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya tidak memperoleh apa-apa kecuali haus dan dahaga. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan titelnya Al-Hafidh, tetapi Al-Qurannya sendiri itu melaknat dia. Kenapa? Dari Al-Qurannya tidak ngefek, tidak ada progres. Dari sholatnya tidak ada progres, dari puasanya tidak ada progres. Dia melakukan ibadah hanya fisikly saja, sementara otaknya tidak sehat-sehat dan akhlaknya tidak pernah menjadi akhlak yang karimah. Negeri kita butuh pemimpin yang berakhlakul karimah, butuh gubernur yang berakhlak, butuh wali kota yang berakhlak, butuh lembaga yang berakhlak, dan juga butuh ustadz yang berakhlak, butuh kiai yang berakhlak. Bukan kiai amplop, bukan ustadz amplop, tetapi ustadz ilmunya betul-betul didedikasikan untuk mencerdaskan anak bangsa untuk berakal sehat. Kiranya sampai di sini dulu renungan kita bersama, dengan suatu konklusi atau kesimpulan bahwasanya perang Uhud itu nabinya hadir, Pak, memimpin langsung, Pak, tapi pasukannya orang-orang yang berkhianat, maka nabi nggak berguna saat itu. Sama aja dengan kita, Pak, bumi pertiwi kita maju, Pak, negara luar ngiler terhadap kekayaan kita, tapi kalau penduduknya pengkhianat, negeri yang makmur ini gak akan memberikan kemanfaatan apa-apa. Mudah-mudahan kita puasa ini memberikan suatu pendidikan supaya kita betul-betul mengedepankan akhlak. Jadi apapun kalau berakhlak niscaya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.